Hai, back again with Mudah Tepat dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini kita bakalan belajar membuat motion tipografi seperti ini. Nah, sebelum kita mulai, gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya dari gue. Terus jangan lupa juga buat follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Kalau udah, yuk kita mulai. Oke, yang pertama-tama gue bakalan bikin teksnya dulu ya. Diawali dengan bikin new composition, Ctrl N buat bikin new composition. Nah, di sini gue bakalan pakai resolusi 1080 x 150 untuk frame rate 30 dan durasi 10 detik aja. Klik OK. Next, gue bakalan bikin backgroundnya dulu. Ctrl Y buat bikin new solid. Terus untuk warnanya pakai warna hitam ya. Resolusinya sama kayak compositionnya. Klik OK. Terus next, pakai text tool kita bikin teksnya. Gua tulis di sini Pemuda Setempat kayak gini. Terus gua tengahin anchor pointnya, tengahin juga posisinya, dan gua gedein dikit skalanya. Bukan dikit sih, banyak sih ini ya. Kayak gini ya. Oke. Nah, untuk com1 ini gua rename dulu, gua kasih nama text 1. Oke. Nah, selanjutnya gue bakalan bikin new composition lagi, Ctrl N buat bikin new composition, dan kali ini gue bakalan pakai resolusi 600 x 1080. Nah, ini 600 dapatnya dari mana? 600 dapatnya dari karena tadi ini 150 ya, 150 karena gue pengen ini di copy jadi 4, gue bikin 150 x 4, 150 x 4 berarti 600 cuy. Terus untuk tingginya 180, oke? 1080. Klik OK. Terus gue bakalan masukin teks 1 ini ke dalam composition 1 ini. By the way, composition 1 ini gue rename juga, kasih nama basic aja. Gue juga bingung mau kasih nama apa biar lebih tertata aja gitu ya. Terus untuk teks 1 gue bakalan rotate, tekan R, dan gue puter 90 derajat jadi kayak gini. Terus gue kasih rapat ke kanan. Nah, rapat ke kanan seperti ini. Kemudian gue bakalan duplicate teks ini, Ctrl D. Terus gue bakal pengen pindahin ke bagian sini nih. Nah, untuk mindahinnya biar dia pas gitu ya, kalian jangan lupa untuk aktifin snapping ini cuy. Diaktifin snappingnya biar kalian bisa mindahin pas kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, gue duplicate sekali lagi, pindahin lagi, sekali lagi di duplicate dan pindahin lagi. Oke, sekarang udah ada 4 teks di sini, tapi gue pengen jadi hitam putih. Jadi gue bisa nambahin efek ya di sini, nambahin efek di teks 1 yang paling atas, gue tambahin efek yang namanya invert. Nah, ini dia. Klik aja dan drag ke layer sini. Nah, sekarang bakalan jadi kayak gini. Gue copy invert ini, Ctrl C, terus gue paste ke layer yang di sini. Nah, sekarang udah jadi hitam putih seperti ini, oke? Next, gue bakalan bikin new composition lagi, Ctrl N buat bikin new composition. Dan untuk composition kali ini gue bakalan pakai resolusi 1080 x 1080. Klik OK. Ya, gue lupa nge-rename lagi. Com1 ini gue rename lagi jadi basic cylinder aja ya, gue kasih nama cylinder. Oke. Nah, selanjutnya gue bakalan masukin composition basic ini ke cylinder sini nih. Terus gue bakalan rotate ya, minus 90 derajat. Biar kok 90 derajat, minus 90 derajat. Nah, kayak gini. Terus gue bakalan tambahin efek yang namanya cylinder. Nah, ini CC cylinder ya. Klik dan drag aja masuk ke dalam layer ini. Pem. Sekarang hasilnya bakalan kayak gini cuy. Oke, hasilnya udah seperti ini. Gue pengen silindernya itu muter-muter gitu ya, muter-muter konstan. Jadi gue bisa buka rotation. Nah, gue pengennya dia muter kayak gini terus. Nah, biar gue nggak perlu pakai keyframe, gue tambahin aja expression di sini. Tahan tombol Alt dan klik stopwatchnya. Gue bakalan tulis time kali 60. Hasilnya bakalan kayak gini cuy. Wait. Hasilnya bakalan kayak gini. Nah, hasilnya udah seperti ini. Next, gua naikin sedikit ke atas ya. Dan mungkin ini tuh gua kecilin dikit jadi 85. Ininya nih, radiusnya gua kecilin jadi 85 biar nggak gede-gede banget ya ininya ya. Terus next gua bakalan bikin new composition sekali lagi, Ctrl N buat bikin new composition, dan composition kali ini gua kasih nama donut. Nah, donut ini gue pakai resolusi 1080 x 1080, frame rate 30, durasi 10 detik. Klik OK. Next, gue bakalan masukin silinder tadi ini ke dalam composition donut. Nah, udah kayak gini, gue bakalan tambahin efek yang namanya spare, CC spare. Nah, ini dia CC spare ya. Klik dan drag aja masuk ke dalam sini. Bam, sekarang hasilnya bakalan kayak gini. Nah, ini nggak kelihatan cuy, soalnya kita harus putar dulu biar lebih kelihatan kayak donat.
Nah gue puter bagian ininya nih. Nah ini gue puter minus 90 derajat. Nah kayak gini jadinya kan. Tapi ini kekecilan, gue gedein dulu radiusnya mungkin sekitaran 500. Ya 500. Terus bisa kalian lihat di sini tuh gelap sebelah, terang sebelah gitu ya. Jadi di sini terang, di sini gelap. Gue pengen terang semua, jadi gue bisa ke light sini dan gue naikin light height-nya. Terus light intensity-nya juga gue naikin sampai dia benar-benar hitam putih kayak gitu ya. Udah seperti ini. Oke, by the way ini kayaknya terlalu tipis donatnya ya. Gue pengen tebelin lagi, mungkin kita balik ke silinder sini. Dan CC silinder ini radiusnya gue biarin aja jadi 100. Kita balik lagi ke donat. Nah sekarang udah lebih berisi donatnya gitu kan. Oke, next. Kalau kita lihat hasil animasinya bakalan kayak gini cuy. Nah hasil animasinya bakalan kayak gini. Dan selain dia kayak muter-muter gitu, kayak keluar, muter dari dalam keluar, gue juga pengen dia muter searah jarum jam. Jadi gue bisa mainin di rotation Y ini ya. Nah kayak gini. Gue bisa tambahin expression aja di sini. Tahan tombol Alt dan klik stopwatch di rotation Y. Terus gue bakalan tambahin expression time kali 30. Time kali minus 30 biar dia muternya searah jarum jam gitu ya. Nah bisa kita lihat sekarang dia bakalan kayak gini. Dia udah muter dari dalam keluar dan juga muter searah jarum jam. Nah udah kayak gini. Next gue bakalan bikin, biar ini kan kayak flat banget gitu ya. Gue bakalan bikin new solid dulu ya. Bukan new solid sih, new pad pakai ellipse tool. Double klik aja di ellipse tool sini. Terus gue kecilin sedikit scale-nya. Mungkin sekitaran segini ya maybe. Oke, terus gue tambahin efek yang namanya fast box blur. Nah ini gue masukin ke shape layer 1. Gue naikin blue radiusnya mungkin sekitaran segini maybe. Oke, 20 lah ya. Oke, terus gue bikin mask, bikin demasking ya, pakai ellipse tool lagi, tapi jangan lupa aktifin bagian maskingnya ini nih. Oke, terus gue double klik aja, bam, udah. Terus gue double klik lagi di bagian sini. Nah biar gue bisa kecilin kayak gini. Tahan tombol Ctrl dan Shift buat ngecilin biar dia presisi ya, seperti ini. Gue pengennya kayak gini maybe. Oke, kayak gini. Nah terus gue bisa rubah maskingnya ini ke subtract. Nah jadinya bakalan kayak gini cuy. Oke, mungkin skalanya gue gedein dikit. Skalanya mungkin segini maybe. Oke, terus untuk maskingnya tekan tombol M. Maskingnya gue kecilin dikit. Oke, mungkin segini. Oke, udah. Terus selanjutnya gue bakalan silinder ini gue bakalan track matte ke disetting ke alpha matte ya, ke shape layer 1 ini. Jadi ntar hasilnya kayak gini. Tapi sayangnya hasilnya itu bakalan kayak gini cuy. Ada bagian-bagian transparan di bagian sini kan. Nah gue nggak pengen kayak gitu. Jadi gue bakalan bikin new solid lagi, Ctrl Y buat bikin new solid pakai warna hitam. Gua taruh di layer paling bawah. Terus black solidnya ini gue bakalan rubah track matte-nya ke alpha matte kayak gini. Terus gue aktifin yang silinder ini juga nih, dimunculin gitu kan. Nah sekarang hasilnya udah benar-benar solid kayak donat gini. Terus dia kayak punya shadow gitu juga kan di bagian luar dan di bagian dalam sini. Jadi udah kayak 3D gitu lah, benar-benar berasa dimensinya gitu kan. Oke, gue matiin dulu transparannya. Nah ini udah jadi satu animasi yang pertama gitu kan. Kita butuh satu animasi lagi, jadi gue bakalan bikin new composition lagi, Ctrl N buat bikin new composition. Terus kali ini gue bakalan pakai resolusi 1080 kali 300 klik oke. Nah seperti ini. Terus gue bisa masukin COM1 ini ya. COM1 ini gue rename dulu, gue kasih nama teks 2. Nah di dalam teks 2 ini gue bakalan masukin teks 1 cuy. Teks 1 gue masukin ke sini, terus gue rapatin ke atas mungkin ya, ke bagian atas. Terus gue duplicate, dan untuk duplicate yang kedua ini gue rapatin ke bawah. Nah terus untuk duplicate yang kedua gue tambahin efek invert. Efek invert jadi hitam putih seperti ini. Nah udah kayak gini. Jadi ini teks basic teks 2 kita. Next gue bakalan bikin new composition, Ctrl N buat bikin new composition.
bentar dulu cuy. Gua pengen teks satu ini dia ke lebih gede gitu loh. Gue pengen dia lebih teks tulisan pemuda setempatnya ini lebih gede. Jadi mungkin gue bisa duplicate teks satu ini, Ctrl D ya. Terus gue select kedua teks satu yang ada di dalam composition teks 2, tahan tombol Alt dan teks 3 ini gue kayak gini. Pem, sekarang dia bakalan keganti jadi teks 3 nih di sini kan. Nah, untuk teks 3-nya gue buka dulu, terus gue gedein cuy. Gue gedein mungkin segini. Oke, kita balik ke teks 2. Nah, sekarang dia udah lebih gede gitu kan. Next, gue bakalan bikin new composition lagi, Ctrl N buat bikin new composition, dan untuk resolusi kali ini gue pakai 1080x1080, klik OK. Terus gue masukin teks 2-nya ke dalam sini. Terus skalanya gue kecilin dulu cuy. Mungkin sekitaran 50%, dan gue bakalan tambahin efek yang namanya reptile. Nggak tahu lah bacanya kayak gimana, pokoknya tulisannya CC reptile. Gue masukin ke sini, terus gue expand right-nya. Oke, jauh aja, ini juga jauh ya, kayak gini. Ini juga jauh, ini juga jauh. Oke, seperti ini ya. Terus next gue bakalan animasiin ini, tapi untuk ngeanimasiin ini gue butuh garis bantu cuy. Untuk bikin garis bantu gue bakalan aktifin rulernya dulu, Ctrl R buat aktifin ruler. Nah ini oke, gue select di sini. Nah ini bisa kalian lihat ya, di sini tuh bagiannya bagian abisnya kan, bagian ukuran ukuran compositionnya. Biar lebih jelas lagi mungkin gue matiin dulu CC reptile. Nah kayak gini, terus gue tarik aja rulernya ke sini buat garis bantu nih kayak gini. Terus ini juga gue tarik ke sini. Nah udah kayak gini. Sekarang gue bisa aktifin lagi CC reptile-nya. Oke. Nah sekarang gue udah ada garis bantunya nih ya. Gue bakalan animasiin posisinya, tekan P di keyboard, terus position gue aktifin di frame 0, dan mungkin sekitaran 4 atau 6 detik lah ya. 6 detik gue bakalan posisiin ke arah kiri, jalan ke arah kiri ya, sampai dia tuh nyentuh ini nih, yang titik ini tuh nyentuh bagian sini, bener-bener pas gitu ya. Terus kalau udah kayak gini, nah ini bisa kelihatan ya, masih kurang di sini, jadi gue bisa tambahin lagi expand right-nya, gue tambahin ya, naikin aja semuanya nggak apa-apa. Terus kalau kita lihat hasil animasinya bakalan kayak gini. Nah tapi sayangnya dia pas di detik ke-6 ini dia langsung berhenti gitu kan. Gue nggak pengen dia berhenti, gue bakalan tambahin expression di sini, tahan tombol Alt dan klik stopwatch-nya. Gue bakalan tambahin expression loop out, buka kurung, tutup kurung. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat dia animasinya tuh nggak bakalan berhenti, dia bakalan nge-looping terus. Nah kelihatan ya, dia sekarang udah nggak berhenti, dia bakalan nge-looping terus. Nah kalau udah di com1 ini gue bakalan bikin new composition lagi ya, Ctrl N buat bikin new composition. Terus gue kasih nama apa ya, bola aja deh, gue bingung juga mau kasih nama apa. Pakai resolusi 1080 kali 1080, klik OK. Terus next gue bakalan masukin com1 ini ke dalam composition bola. Terus gue bakalan tambahin efek yang namanya bandit, CC bandit. Nah ini klik dan drag aja masuk ke sini. Terus bandnya gue naikin sampai paling gede 250. Nah ini bagian trikinya tuh di bagian sini cuy. Ini tuh harus kalian posisiin ya, gimana biar sampai titik pusatnya ini berada pas di titik sini nih. Nah ini rada tricky, jadi gue udah sebelumnya gue udah coba cari-cari dulu posisi yang pas di mana. Dan buat kalian yang biar nggak mikir-mikir gitu ya, gue langsung aja copy yang udah gue punya gitu. Di sini tuh nilainya adalah 510, terus di sini 426,5, terus di sini 1409, dan di sini 202. Nah bisa kita lihat sekarang posisi titiknya tuh udah benar-benar pas di tengah sini ya. Kalau kurang pas mungkin kita bisa atur yang ini dikit biar lebih pas di bagian tengah. Oke, nah ini udah benar-benar bagian tengah nih ya. Sekarang kita lihat dulu nih, ini kok gitu.
gue pengen tuh dia ngepas seperti ini cuy. Nah jadi bagian putihnya ini benar-benar pas di bagian putih situ. Jadi gue ngakalin lagi nih harus ngakalin lagi nih. Kayak gini mungkin ya. Oke, mungkin seperti ini. Terus kalau kita lihat animasinya bakalan kayak gini. Nah tapi karena ini posisinya nggak tengah, jadi gue geser aja cuy posisinya biar tengah gitu kan. Ctrl Z dulu, gue butuh garis bantu. Tahan ketik tombol di samping kiri tombol enter tanda kutip gitu ya. Nah ini dia biar muncul save frame-nya. Terus gue pindahin aja cuy ke sini. Nah jadi ini putih udah nyambung gitu kan, hitamnya juga udah nyambung walaupun di sini ada sedikit perpotongan. Yang penting kelihatan nyambung lah. Nah sekarang hasilnya bakalan seperti ini, kita lihat. Oke sudah. Next biar kelihatan lebih punya dimensi, gue bakalan tambahin shadow ya. Pakai ellipse tool, gue bakalan double klik aja, bam kayak gini. Terus gue kecilin ellipse-nya, shape-nya ini gue kecilin mungkin sekitaran segini. Terus seperti tadi gue tambahin fast box blur ke sini. Terus naikin sedikit mungkin sekitaran 20. Oke sudah. Terus gue bikin new mask pakai ellipse tool lagi dan aktifin maskingnya di sini. Double klik lagi, pem. Sekarang double klik di sini dan gue kecilin cuy. Gue kecilin mungkin sekitaran seginilah ya. Oke. Terus maskingnya ini gue ganti ke subtract. Oke, jadinya ntar kayak gini. Mungkin ini skalanya bisa gue gedein dikit segini mungkin ya. Oke. Terus ininya gue kecilin dikit. Ini kayaknya kegedean juga nih. Ini mungkin kayak segini. Oke. Kalau sudah, sekarang ya seperti tadi track matte-nya gue ganti ke alpha matte. Nah jadinya ntar kayak gini. Seperti tadi lagi, masalahnya adalah ini jadi transparan sedikit. Nah buat ngakalinnya kita bisa bikin Ctrl Y aja, bikin new solid pakai warna hitam. Terus taruh di paling bawah dan solidnya ini kita alpha matte lagi. Nah terus aktifin atau nyalain composition task itu tadi. Nah sekarang jadi kayak gini deh. Dia udah punya dimensi kayak ada kayak punya dimensi gitu ya, ketebalan gitu kan. Kayak bulat gitu. Nah bisa kita lihat hasilnya kayak gini. Nah sekarang composition terakhir, mudah-mudahan Ctrl N. Terus gua kasih nama final. Oke, nah di final ini gue bakalan masukin donat tadi. Oke, sama mana tadi bola. Nah ini kayak gini. Nah tapi bolanya kegedean, gue kecilin aja skalanya mungkin jadi seperti ini. Oke kayak gini maybe ya. Terus gue pakai background warna hitam, Ctrl Y buat bikin new solid. Oke, backgroundnya gue taruh di paling bawah. Sekarang hasilnya bakalan seperti ini cuy. Nah kayak gini ya, hasilnya bakalan kayak gini. Tapi mungkin ini muternya tuh terlalu cepat gitu ya. Kita bisa balik ke teks 3 ke teks 2 sini. Oh bukan, ke com 1 sini. Dan ini durasinya 6 detik, dari sini ke sini gue mungkin panjangin lagi jadi 9 detik maybe ya. Gue pindahin aja ke sini. Sekarang kita lihat composition finalnya bakalan jadi seperti ini. Nah seperti ini. Sekarang jadi deh animasi yang menurut gue lumayan menarik ya. Bisa buat postingan-postingan di Instagram gitu kan. Oke, itu dia tutorial dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang suka sama video ini, silahkan klik tombol like, komen di bawah kalau kalian pengen request atau pengen tanya-tanya. Terus jangan lupa juga buat share video ini juga ke sosial media kalian ya. Karena sebentar lagi kita bakalan nyampe 100.000 subscriber. Jadi biar lebih cepet kalian bisa bantu gue dengan nge-share video ini. Terus jangan lupa juga buat follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Dan terakhir, klik tombol subscribe. Itu aja. Bye.